Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pendekatan saintifik dan penilaian otentik. Kelompok kami yang beranggotakan Dwi Handayani, Sonia Indonesia, Juniardia Ayu Rengganis, dan Zara Nur Aisyah. Pembahasan materinya yaitu mencakupi 1. Teori pendidikan saintifik, 2. Pendekatan saintifik pembelajaran, 3. Mengenal penilaian otentik, 4. Perbedaan penilaian otentik dengan penilaian konvensional, 5. Penilaian otentik dan tugas otentik, dan yang terakhir jenis-jenis penilaian otentik. Teori pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik sudah lama diyakini sebagai jembatan bagi pertumbuhan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Para ahli meyakini bahwa melalui pendekatan saintifik, selain dapat menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengkonstruk pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat memotivasi mereka untuk melakukan penyelidikan guna menentukan fakta dari suatu fenomena atau kejadian. Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang mengupayakan agar peserta didik dapat secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati dalam rangka mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah dari berbagai informasi yang mereka peroleh. Pendekatan saintifik sekurang-kurangnya memiliki 4 karakteristik pokok, yaitu berpusat pada peserta didik, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip, kemudian melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan yang terakhir dapat mengembangkan karakter peserta didik. Pendekatan saintifik pembelajaran. Terdapat sejumlah metode pembelajaran yang dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik yang sudah populer, seperti metode problem-based learning, project-based learning, inquiry, group investigation, dan lain-lain. Metode-metode tersebut pada umumnya menekankan pembelajaran peserta didik untuk mengenal masalah, merumuskan masalah, mencari solusi, atau menguji jawaban sementara atas suatu masalah atau pertanyaan. Dalam kurikulum 2013, seperti digambarkan dalam Dikbud, bahwa proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Yang pertama itu ada mengamati, yaitu metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode ini memiliki keunggulan tertentu seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang dan mudah pelaksanaannya. Kemudian ada menanya. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didik, ketika itu pula dia mendorong asuhannya untuk menjadi penyimak dan pendengar yang baik. Kemudian ada langkah menalar, yaitu guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif.
Titik tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran non-ilmiah tidak bermanfaat. Selanjutnya yaitu mencoba. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Dalam hal ini, peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersifat ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. Selanjutnya, jejaring pembelajaran atau pembelajaran kolaboratif. Pada pembelajaran kolaboratif, kewenangan guru dan fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar. Sebaiknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif. Jika pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai satu falsafah pribadi, maka ia menyentuh tentang identitas peserta didik, terutama jika mereka berhubungan atau berinteraksi dengan yang lain atau guru. Dalam situasi kolaboratif itu, peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Mengenal penilaian otentik. Guna memperoleh penggambaran yang lebih objektif untuk pencapaian peserta didik terhadap berbagai kegiatan tersebut, maka dituntut diterapkannya penilaian otentik. Penilaian dengan model seperti ini diperkirakan mampu memberikan gambaran mengenai hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Penilaian otentik lebih terfokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, yang memberi kemungkinan bagi peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik. Bahkan penilaian otentik dipandang relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya untuk jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Penilaian otentik didefinisikan sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam berbagai aktivitas pembelajaran, seperti meneliti, menulis, merevisi, dan membahas artikel, memberikan analisis terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antar sesama melalui diskusi, dan sebagainya. Menurut Grant Wiggins. Dengan demikian, penilaian otentik harus mampu untuk menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik secara memuaskan. Bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya dalam dunia nyata. Dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, dan sebagainya. Atas dasar itu, guru dapat mengidentifikasi materi yang sudah layak dilanjutkan dan untuk materi apa pula kegiatan remedial harus dilakukan. Perbandingan penilaian otentik dengan penilaian konvensional. Penilaian otentik yang sering dikontradiksikan dengan penilaian konvensional yang seringkali berpatokan pada ukuran-ukuran atau standar seperti pada tes pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan bentuk-bentuk lainnya. Peserta didik dipaksa untuk memilih satu jawaban atau mengisi informasi untuk dilengkapi. Penilaian konvensional dikembangkan untuk menentukan apakah terjadi pencapaian penguasaan pengetahuan yang tersusun dalam kurikulum tersebut atau tidak. Sedangkan penilaian otentik berangkat dari alasan praksis, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, peserta didik harus mampu menampilkan sejumlah tugas yang bermakna di dunia sesungguhnya.
Selanjutnya, penilaian otentik dan tugas otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian langsung dan ukuran langsung. Menurut Mueller tahun 2006, ketika melakukan penilaian, banyak kegiatan akan menjadi jelas apabila dinilai langsung. Penilaian otentik juga digunakan untuk menilai hasil belajar berdasarkan penugasan atau proyek. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian otentik adalah penilaian yang mencakup sikap atau efektif, keterampilan atau psikomotorik, dan pengetahuan atau kognitif yang dimiliki peserta didik dan mereka mampu mengamalkan dalam kehidupan sesungguhnya. Nah, penilaian otentik ini bisa terdiri atas beberapa teknik penilaian, antara lain yang pertama, pengukuran langsung, keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Yang kedua, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Yang ketiga adalah analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Next. Selanjutnya ada tugas otentik. Dalam memberikan tugas kepada peserta didik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebagai kriteria tugas, yaitu yang pertama, tugas tersebut secara signifikan cukup bermakna bagi peserta didik dan guru. Yang kedua, disusun secara bersama antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, menuntut siswa dapat menemukan dan menganalisis informasi dan menarik kesimpulan tentang hal tersebut. Yang keempat, meminta siswa untuk mengomunikasikan hasil dengan jelas. Yang kelima, mengharuskan peserta didik untuk bekerja atau melakukannya sesuai dengan realitas kehidupan sebagaimana adanya. Lalu selain itu, dalam mempersiapkan rencana tugas-tugas otentik yang disusun guru dengan melibatkan peserta didik, perlu mempertimbangkan yang pertama lama waktu pengerjaan tugas, yang kedua jumlah tugas terstruktur yang perlu dilalui peserta didik, yang ketiga partisipasi individu, kelompok, atau kombinasi keduanya. Yang keempat, fokus evaluasi pada produk atau pada proses. Yang kelima, keragaman tentang cara-cara mengomunikasikannya yang dapat digunakan peserta didik dalam mempresentasikan atau menunjukkan kinerjanya. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian otentik. Yang pertama adalah penilaian kinerja. Penilaian otentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja, yaitu daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale, memori atau ingatan atau memory approach. Selanjutnya, yaitu penilaian proyek, yang mana project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan khusus dari guru, yaitu next. 3 hal yang perlu diperhatikan guru dalam penilaian proyek, yaitu keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengelola dan menganalisis, memberikan makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. Lalu, selanjutnya kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan peserta didik. Selanjutnya, keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Selanjutnya, C, penilaian portofolio, yaitu penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil
kerja dari dunia nyata kehidupan sehari-hari. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti berikut ini, yaitu guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio, guru atau guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat, peserta didik baik sendiri maupun kelompok, mandiri, atau di bawah bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. Lalu, guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai disertai catatan tanggal pengumpulannya. Selanjutnya, guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir, jika kemungkinan guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang dihasilkan. Next. Dan terakhir ini adalah penilaian tertulis, yang mana tes tertulis terdiri atas memilih atau mensuplai jawaban dan uraian, memilih jawaban terdiri atas pilihan ganda, pilihan benar atau salah, ya atau tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. Mensuplai jawaban terdiri dari isian atau melengkapi jawaban singkat atau pendek dan uraian. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sedapat mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Pada tes tertulis, terbentuk esai, peserta didik berkesempatan memberikan jawabannya sendiri yang berbeda dengan teman-temannya namun tetap terbuka memperoleh nilai yang sama. Tes tertulis berbentuk esai biasanya menuntut dua jenis pola jawaban, yaitu jawaban terbuka atau extended response atau jawaban terbatas yaitu restricted response. Hal ini sangat tergantung pada bobot soal yang diberikan oleh guru. Tes semacam ini memberi kesempatan pada guru untuk dapat mengukur hasil belajar peserta didik pada tingkatan yang lebih tinggi atau kompleks. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sonia. Kesimpulannya adalah pendekatan pembelajaran memiliki beberapa teori. Di antaranya adalah pendekatan saintifik yang dimana lebih berpusat pada pengembangan cara berpikir siswa dalam menangkap suatu materi pembelajaran yang diberikan. Teori pembelajaran ini juga memerlukan beberapa aspek seperti mengamati, menanya, menganalisa, dan mencoba agar materi yang diberikan dapat benar-benar diterima dan diresapi dengan baik. Selain itu juga dibutuhkan uji pemahaman dengan cara penilaian otentik agar seorang pendidik bisa mengetahui sejauh mana seorang siswa dapat memahami materi yang diberikan. Ini adalah sumber referensi yang kami ambil dari Cipta Pustaka Media dan sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Mau nanya, saya Umi Setiawati dari kelompok 5. Apa yang menjadi ciri khas penilaian autentik?
Baik, Umi, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mau nanya lagi? Izin bertanya, saya Sapna Putri Al-Akhir dari kelompok 2. Dalam penerapan pendekatan saintifik di pembelajaran, ada nggak permasalahan atau kendala yang sering atau dapat terjadi? Kalau ada, bisa tolong sebutkan apa aja. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi untuk Sapna, nanti kita tampung dulu ya pertanyaannya. Oke. Aku mau tanya, aku Aurelia dari kelompok 2, izin bertanya, tadi kan udah diceritain ya kan, dipaparin terkait dengan penilaian otentik. Nah, kalau misalkan bedanya sama penilaian tradisional itu apa? Makasih. Oke, Aurel. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dulu. Tadi Umi bertanya, apa yang menjadi ciri khas penilaian otentik? Yang menjadi ciri khas penilaian otentik yaitu pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, merupakan bagian terintegrasi dari pembelajaran. Selanjutnya, bersifat kontekstual dan bergantung pada konten pembelajaran. Lalu, yang keempat ini merefleksikan kompleksitas belajar, menggunakan metode prosedur yang bervariasi, menginformasikan cara pembelajaran atau program pengembangan yang seharusnya dilakukan, dan bersifat kualitatif. Apakah sudah terjawab, Umi Setiawati? Udah, makasih ya, Ra. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aurel. Apa perbedaan penilaian tradisional dan penilaian otentik? Perbedaannya itu, penilaian tradisional, penilaian ini meminta peserta didik memilih jawaban dari beberapa pilihan, misalnya pilihan ganda dengan tepat. Dan kalau dilihat dari penilaian otentik meminta peserta didik untuk menunjukkan pemahaman dengan melakukan tugas yang lebih kompleks dan biasanya mewakili aplikasi yang lebih bermakna. Sedangkan selanjutnya penilaian tradisional menggunakan tes yang dibuat untuk menunjukkan penguasaan suatu pengetahuan, sedangkan penilaian otentik itu meminta peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya dengan melakukan sesuatu seperti dalam dunia nyata. Terus jika dilihat dari penilaian tradisional, meminta peserta didik untuk mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh, sedangkan penilaian otentik itu meminta peserta didik untuk menganalisis, mensintesis, dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari secara substansial. Lalu guru, kalau dari penilaian tradisional, guru membuat tes dan jawaban untuk mengukur kemampuan peserta didik, sedangkan penilaian otentik ini peserta didik memilih dan mengkonstruksi jawaban yang menunjukkan kemampuannya.
Selanjutnya, penilaian tradisional juga tidak dapat membuktikan kemampuan peserta didik secara langsung, sedangkan penilaian otentik membuktikan kemampuan peserta didik secara langsung melalui aplikasi dan konstruksi pengetahuan. Apakah sudah terjawab, Aurel? Udah, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sapna. Dalam penerapan pendekatan saintifik di pembelajaran, adakah permasalahan atau kendalanya? Dan sebutkan apa saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika guru dalam penerapan pendekatan saintifik antara lain yang pertama, keterbatasan kompetensi guru. Kedua, ketimpangan sarana dan prasarana. Ketiga, keterbatasan waktu dan biaya. 4. Minimnya kreativitas dan inovasi. 5. Kurangnya antusiasme, motivasi, dan rasa ingin tahu peserta didik. Yang keenam, rendahnya kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Yang ketujuh, kurangnya kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Yang kedelapan, rendahnya minat baca. 9, kurangnya literasi informasi. Yang ke-10, rendahnya literasi teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ke-11, keterbatasan pelatihan dan sosialisasi mengenai perencanaan, proses, maupun evaluasi pembelajaran. Apakah sudah terjawab, Sapna? Iya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Rizkita dari kelompok 4 mau bertanya, faktor apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin menerapkan penilaian otentik dalam pembelajaran? Baik, ditampung dulu ya, Tata. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Yova dari kelompok 3 izin bertanya, apa saja yang termasuk dalam penilaian kinerja dan bagaimana contohnya? Oke, ditampung dulu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 soal penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja yaitu merupakan penilaian yang melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Dan contoh-contohnya adalah guru dapat melakukan dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Rizkita. Faktor apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin menerapkan penilaian otentik dalam pembelajaran? Ada 3 aspek yang mencakup hasil belajar pada penilaian otentik, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Di dalam penilaian kinerja, kegiatan mahasiswa ketika melaksanakan tugas yang disusun terlebih dahulu diamati oleh pengajar. Apakah sudah terjawab, Tata? Sudah, Dwi. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh on cam dulu ya buat di absen.